Pak Raden ya? Oh, Pak dia. Dulu Pak, pertama saya tuh punya bisnis itu yang dimana itu di bidang warnet. Iya. Nah, baik. Jadi bisnis saya itu rame. Hmm. Cuman Terus kendala-kendala yang bisa saya bantu kira-kira apa, Pak? kendala-kendala yang disuruh bantu mungkin kayak gimana ya? Kayak ramen itu kayak dalam jangka sehari itu kira-kira customer bisa datang seberapa banyak, Pak? Mungkin 100 lebih. Tapi itu dalam 100 dalam sehari itu bisa terkontrol atau enggak? Enggak. Oh, sih aku udah cukup dengar gambarannya. Cuman kan tadi kata Bapak kan pengunjung tiap hari kan ramai. Ya. Nah sebelumnya tuh sistem si pengunjung ke warnet Bapak tuh kayak gimana? Apakah tidak ada atau sebelumnya belum ada? Nah, kalau kayak gitu sistemnya itu karena kan penuh nih. Jadi pelanggan tuh kalau udah datang terus nggak dapat tempat, kadang dia nunggu atau enggak dia pulang. Ya, Oh, kadang kasihan juga sih sebenarnya. Aku udah jauh-jauh kan mau main warnet, tiba-tiba balik karena penuh. iya Ya, sih. Berarti ibaratnya sistemnya cepat-cepatan lah ya kayak ya yang sistemnya kecepatan. yang dekat dengan warnet Bapak berarti orang kan bisa mengunjungi. Ya, Yang jauh ini misalnya dari lokasi Bapak tidak dapat tahu dimana kan otomatis apalagi kok tiap harinya ramai. Oke, ya, oke. Aku udah mulai dapat sih gambaran. Tapi selain selain pelanggan atau ada yang lainnya gitu Pak, mungkin yang bisa saya jadiin suatu apa ya, suatu sistem yang barengan gitu loh dalam Bapak. Oh, Misalnya ada. bantu kinerja mungkin. Nah, itu Mungkin gimana? kayak pencatatan, pemasukan, kayak misi satu seharusnya udah selesai jam 3. Tapi entah kenapa jam 4 masih ada. Terus ya ada juga kayak apa ya? Kayak salah hitung. Si operatornya berarti mulai baik. Ya benar. Berarti maksud Bapak tuh kayak pelanggan pertama tuh mereka awalnya bayarnya misalnya awalnya bayar 20.000 itu 20 jam. Ya. Tapi ternyata setelah waktunya habis dia malah nambah otomatis ke kasir gitu. Jadi kayak orang yang apa yang belum punya kesempatan tuh malah nggak dapat tempatnya. Ya benar. Oh, Sama itu dari oke oke berarti aku tahu. Berarti aku tahu permasalahan itu. Nah mungkin aku bisa sedikit bantu kasih gambaran gimana apa ya, gimana sistem Bapak tuh nanti bisa berjalan lancar biar customer atau pelanggan tuh bisa dapat di hari yang sama gitu loh. Nah, aku bisa ngasih sedikit gambaran nih Pak prototipe-nya. Jadi tuh pertama-tama nanti si customer bakal mengunjungi website Bapak. Nah, di website Bapak Raden misalnya ya, nama warnetnya warnet Raden misalnya. Nanti si customer tuh mengunjungi website yang udah saya buat sebelumnya. Nanti itu ada satu tampilan di mana customer itu atau si pelanggannya bisa tahu nih komputer mana yang bisa dia pakai supaya enggak. Jadi kalau semisal komputer yang tidak bisa dipakai, berarti di lokasi komputer itu lagi ada penggunanya. Nah, jadi si customer atau pelanggannya ini bisa menggunakan atau nge-booking komputer apa di nomor meja yang lainnya. Tapi yang di dalam sistem itu si pelanggan yang misalnya aku nih datang ke warung Bapak kan, udah nge-booking duluan di nomor meja 1 misalnya. Terus aku awalnya mungkin nggak 2 jam. Terus tiba-tiba di sistem tuh ada pelanggan juga. Pelanggan selanjutnya pengen nge-booking di tempat aku nih. Cuman kan aku harusnya udah 2 jam. Otomatis aku nggak bisa nambah dong. Nambah jam ke kasir gitu loh komputernya. Jadi otomatis kalau aku udah habis di sistemnya 2 jam, otomatis komputer aku langsung mati. Jadi di jam selanjutnya cuman pelanggan selanjutnya yang bisa. Sedangkan aku nggak bisa karena aku harus nge-booking lagi lewat website Bapak. Nah, itu masalah customer atau pelanggan yang nggak dapat kesempatan untuk mampir ke warung Bapak. Nah, untuk masalah yang kayak apa pencatatan operator dan yang nggak apa ya yang nggak manual apa sih namanya yang nggak manual ya itu aku juga bisa bantu sih Pak. Cuma pasti eh, nah untuk yang masalah masalah yang nggak ke-track otomatis itu nanti aku juga bakal membantu biar si operator tuh nggak kelewatan hitungnya. Jadi nanti otomatis misal dalam satu hari itu ada 100 pengunjung. Ya. Nah otomatis si operator bisa tahu nih kapasitas. Si operator tuh bisa tahu rekapannya gitu. Jadi misal di komputer satu ini udah dipakai
over apa ya, overtime misalnya. Misal maksimalnya misalnya di komputer ini 10 jam. 10 jam. Iya. Tapi ternyata udah overhead nih, malah bisa lebih malah bisa lebih dari 24 jam. Nah, itu tuh kita bisa nge-track di mana komputer itu cuma bisa diakses, misalnya maksimal waktunya itu cuma 20 jam dalam 4 hari. Jadi kalau komputer itu udah lewat dari 20 jam, otomatis komputer itu nggak bisa di-booking ataupun digunakan. Jadi nanti di aplikasi di website juga bakal 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 muncul tulisan komputer tidak lagi tersedia. Jadi otomatis yang lainnya harus ngebooking tempat di nomor Di jalan. di lainnya. Wah, itu ngebantu banget sih Pak. Soalnya yang bikin ribet itu ya semua. Iya sih Pak, aku juga paham sunapnya gimana. Jadi nanti aku akan coba buat gimana cara Bapak dan tim untuk nge-track semuanya. Jadi itu biar lebih rapi. Jadi Bapak dan tim juga nggak ribet gitu loh Pak.